Perbedaan getaran dan gelombang serta perambatannya. Apa itu getaran? Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik kesetimbangan. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Nah, contohnya di sini teman-teman, itu adalah sebuah bandul. Titik O ini adalah titik kesetimbangan di mana benda tersebut secara diam. Misalnya, kita membuat suatu getaran yaitu titik O-nya ini kita tarik ke sebelah kiri menjadi titik A. Ketika bandulnya kita lepas, maka akan menjadi A, O, B, kembali lagi ke O, dan kembali lagi ke A sampai bandul itu berhenti sendiri. Nah, teman-teman, kalau titik A dan titik O itu menghasilkan seperempat getaran. Titik A, O, B itu menghasilkan setengah getaran, dan titik A, O, B kembali lagi ke O, kembali lagi ke A itu menghasilkan satu getaran. Jenis-jenis getaran. Secara umum dikenal dua macam jenis getaran berdasarkan proses terjadinya getaran. Yang pertama itu adalah getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural karena sifat dinamika dan distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Contohnya, yaitu sebuah bandul yang ditarik kemudian dilepas dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai pergerakan bandul tersebut berhenti. Yang kedua, itu adalah getaran paksa. Getaran paksa ialah suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Contohnya yaitu getaran rumah roboh yang roboh ketika gempa. Nah, ini beberapa contoh getaran yang di kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama itu adalah sinar gitar yang dipetik. Teman-teman yang bagi suka memainkan alat musik, khususnya bagi gitaris atau suka alat musik gitar, nah di sini sinar gitar yang dipetik itu bisa menghasilkan getaran. Yang kedua itu adalah bandul jam dinding yang bergoyang. Yang ketiga itu adalah penggaris plastik yang digetarkan. Bagaimana penggaris plastik ini bisa bergetar? Yaitu di sini misalnya titik B ini itulah titik kesetimbangan di mana penggaris itu secara diam. Ketika kita menarik penggaris itu ke bagian titik C dan lalu kita lepaskan, maka penggaris ini akan bergetar dari titik C, B ke A, kembali lagi ke B, kembali lagi ke C sampai penggaris itu tersebut terdiam. Yang keempat ini adalah ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Nah, waktu kita kecil kita pernah memainkan sebuah ayunan. Bagaimana sebuah ayunan bisa menciptakan suatu getaran? Yaitu misalnya contoh ayunan yang berganti ini adalah titik setimbangan. Nah, ketika kita tarik ke belakang, yaitu misalnya contohnya sini adalah A, B, C, kita tarik ayunan ini ke belakang, lalu kita lepaskan, maka ayunan ini akan bergerak dari C, B, A, kembali lagi ke B, kembali lagi ke C, sampai ayunan tersebut berhenti. Besaran dalam suatu getaran. Yang pertama itu adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Yang ketiga itu adalah titik setimbang, di mana adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Yang keempat itu adalah simpangan. Simpangan adalah posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi seimbang. Yang kelima itu adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbangan yang bisa mencapai suatu benda yang melakukan getaran. Nah, rumus getaran. Kalau kita mencari periode, itu adalah
T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Periode sama dengan T kecil ini adalah sebuah waktu yang dimana satuannya sekon, dan N ini adalah banyaknya getaran. Jadi kalau mencari periode itu sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Kalau kita mencari frekuensi sama dengan frekuensi F sama dengan N kecil dibagi dengan T. Itu sebuah kebalikannya, yaitu adalah frekuensi sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Hubungan periode dan frekuensi itu adalah periode adalah sama dengan 1 dibagi frekuensi. Dan kalau mencari frekuensi itu kebalikannya lagi, frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Nah, satuan frekuensi itu hertz ya teman-teman. Sedangkan periode itu adalah sekon. Nah, di sini kita masuk gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Saat merambat, gelombang memindahkan energi. Nah, gelombang menurut medium perambatannya itu ada dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ada gelombang yang membutuhkan medium atau zat untuk perambatannya. Contohnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Nah, misalnya seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga. Yang kedua, itu adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium. Jadi ingat ya teman-teman, kalau gelombang mekanik itu adalah membutuhkan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radar, gelombang TV, dan gelombang radio. Ini mulai dari terbesar hingga ke terkecil. Nah, jenis gelombang berdasarkan bentuknya ada dua buah, yaitu transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Suatu gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang transversal jika partikel-partikel mediumnya bergetar ke atas dan ke bawah dalam arah tegak lurus terhadap gelombang. Contoh gelombang transversal adalah gelombang cahaya, gelombang air, dan gelombang tali. Nah, misalnya ini adalah seorang anak yang mengikatkan talinya ke sebuah pohon. Nah, ini adalah sebuah tali ya teman-teman, menghasilkan gelombang tali. Nah, biasanya gelombang transversal itu selalu mediumnya bergetar ke arah atas dan ke bawah. Nah, sering kita sebut dengan satu bukit atau satu lembah. Apa itu bukit? Apa itu lembah? Ini adalah sebuah bukit gelombang dan ini sebuah lembah gelombang. Jadi puncak gelombang itu adalah gunung atau bukit, titik-titik tertinggi pada gelombang. Kalau lembah ini adalah dasar gelombang, titik-titik dasar terendah dari suatu gelombang. Jadi ingat ya teman-teman, kalau puncak gelombang itu adalah titik-titik tertinggi, sedangkan lembah gelombang itu adalah titik terendah atau dasar terendah dari suatu gelombang. Nah, panjang satu gelombang ini adalah jarak antara dua bukit atau dua lembah gelombang, atau terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari garis keseimbangan. Sedangkan periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dua puncak atau dua lembah yang berurutan atau waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang, untuk menghasilkan satu gelombang. Nah, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getarnya searah atau sejajar. Jadi ingat ya teman-teman, kalau gelombang transversal itu adalah arah getarnya itu tegak lurus.
Sedangkan kalau gelombang longitudinal ini adalah arah getarnya adalah sejajar dengan arah rambatannya. Kalau arah rambatannya ke kanan, maka arah getarnya akan ke kanan juga. Ketika pegas merenggang dan merapat, arah rambatan dan arah getarnya mempunyai arah yang sama. Contoh gelombang longitudinal ini adalah gelombang pegas dan gelombang bunyi. Nah, ini adalah sebuah rapatan dan ini adalah sebuah renggangan. Nah, kalau misalnya sebuah pegas itu adalah seperti ini adalah rapatan, ini adalah renggangan. Nah, bagian sini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini bisa kita sebut dengan lambda. Jadi, rapatan adalah daerah sepanjang gelombang yang mempunyai rapatan atau tekanan molekul yang lebih tinggi. Renggangan adalah daerah sepanjang gelombang yang memiliki rapatan molekul yang lebih rendah. Panjang satu gelombang itu adalah jarak antara satu rapatan atau satu renggangan yang saling berdekatan. Nah, rumus gelombang itu adalah kalau kita mencari cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi atau V sama dengan lambda dibagi dengan periode. V itu adalah cepat rambat gelombang, lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, cepat rambat gelombang tadi satuannya meter per sekon, sedangkan F itu adalah frekuensi satuannya hertz. Atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda yaitu panjang gelombang dibagi dengan periode satuannya sekon. Nah, sekarang kalau mencari periode itu rumusnya hampir sama dengan rumus mencari getaran yaitu T sama dengan T kecil dibagi dengan N. N ini hanya cuma diganti dengan banyaknya gelombang. Jadi periode sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Nah, sekarang kalau frekuensi itu adalah F sama dengan N per T, yaitu frekuensi sama dengan banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Nah, manfaat gelombang elektromagnetik. Beberapa macam gelombang bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, yang pertama itu adalah gelombang radio, teman-teman. Gelombang radio itu digunakan untuk kebutuhan sistem telekomunikasi dan hiburan. Contohnya untuk jaringan seluler, radio, siaran televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Contohnya gelombang mikro yang digunakan dalam microwave atau kita sebut juga oven. Yang ketiga itu adalah sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Contohnya pada remote dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang keempat itu adalah cahaya tampak. Cahaya tampak itu memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Nah, jadi cahaya tampak itu bisa kita lihat ya teman-teman. Contohnya penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran dan telekomunikasi. Yang kelima itu adalah sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet itu adalah matahari. Nah, sinar ultraviolet itu berguna untuk proses fotosintesis dan membantu vitamin D pada manusia. Yang keenam itu adalah sinar X. Sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang atau ronsen. Nah, yang terakhir itu adalah sinar gamma, memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar. Salah satu penggunaan sinar gamma untuk mensterilkan peralatan medis. Nah, itu saja teman-teman pembahasan kita kali ini. Saya Tiara Putri Maharani. Terima kasih.